Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dina Dwi Ayu-Lestari ingin mempresentasikan hasil observasi di virtual office. Yang pertama, saya akan membahas WeWork. Apa itu WeWork? WeWork memiliki jenis layanan coworking space dan virtual office. Lokasinya tersedia 150 kota di seluruh dunia. Target penggunaan seperti perusahaan kecil menengah, UMKM, freelance, dan perusahaan besar lainnya. Layanan utama pada WeWork ini seperti alamat bisnis premium, resepsionis virtual, akses ruang kerja atau ruang rapat. Kemudian ada juga cara kerjanya. Yang pertama, pengguna akan mendapatkan alamat bisnis pada lokasi strategis untuk meningkatkan kredibilitas usaha. Yang kedua, ada manajemen komunitas. Manajemen komunitas memiliki akses ke jaringan lokakarya dan platform digital yang difasilitasi koneksi dan kolaborasi. Kemudian, menawarkan pilihan keanggotaan seperti akses harian, bulanan, tahunan, sehingga dapat memilih sesuai kebutuhan. Yang terakhir ada kehadiran global, juga memberikan kesempatan bekerja di berbagai kota tanpa repot mencari kantor baru, khususnya menarik bagi bisnis jarak jauh. Di sini juga ada manfaat atau fungsi WeWork. Nah, manfaat ini berpusat pada penyewaan komersial, mengubahnya menjadi ruang kerja bersama yang dinamis, lalu menyewakan ruang-ruang tersebut kepada individu dan bisnis. Namun, virtual office juga memiliki kelemahan. Beberapa kelemahannya yaitu interaksi sosial yang terbatas karena berkomunikasi secara virtual. Kemudian, biaya yang murah tetapi bisa dibilang tinggi untuk startup atau usaha kecil. Kemudian, ketergantungan pada teknologi seperti masalah teknis dapat mengganggu komunikasi dan produktivitas. Keterbatasan dukungan yang terbatas jika ada kebutuhan yang mendadak, kita tidak bisa secara langsung menggunakannya. Harus dengan konfirmasi dulu apakah bisa digunakan atau tidak. Kemudian, langsung saja kita ke kesimpulan secara keseluruhan. Kesimpulan secara keseluruhan yaitu virtual office WeWork solusi modern bagi bisnis yang menginginkan fleksibilitas dan alamat bisnis premium. Meskipun biaya tinggi dan akses terbatas menjadi tantangan, layanan ini cocok untuk bisnis yang mengutamakan mobilitas dan networking global. Nah, kita akan beralih ke kantor virtual office DaVinci ini. Saya akan melanjutkan virtual office yang kedua, di mana saya mengambil DaVinci Virtual Office Solution yang akan saya observasi. Langsung saja, DaVinci Virtual Office Solution ini memiliki jenis layanan virtual office dan meeting room rental. Didirikannya pada tahun 2006. Memiliki 5.000 lebih lokasi di 45 negara. Target penggunanya sama seperti WeWork, yaitu startup, freelance, UMKM, dan perusahaan besar lainnya. Layanan utama yang didirikan yaitu alamat bisnis virtual, manajemen surat dan paket, resepsionis virtual, penyewaan ruang rapat, dan event space. Cara kerja virtual office DaVinci ini yaitu yang pertama, alamat bisnis premium. Pengguna memilih alamat bisnis di lokasi strategis untuk meningkatkan reputasi usaha.
Yang kedua ada manajemen surat dan paket. DaVinci menerima surat dan paket atas nama pengguna serta mengirim notifikasi paket agar bisa diambil atau diteruskan. Yang ketiga ada resepsionis virtual. Resepsionis virtual ini staf profesional yang menjawab dan mengalihkan panggilan telepon atas nama perusahaan. Yang keempat, akses ruang rapat dan coworking space, di mana pengguna dapat menyewa ruang rapat atau ruang kerja saat dibutuhkan sesuai dengan paket yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir ada platform digital, di mana semua layanan dapat diakses dan dikelola melalui dashboard online. Nah, di sini ada juga manfaat dari Virtual Office DaVinci. Yang pertama, ada menghemat biaya operasional. Tidak perlu menyewa kantor secara fisik atau membayar biaya pemeliharaannya. Yang kedua, ada fleksibilitas kerja, di mana bisnis bisa beroperasi dari mana saja tanpa keterbatasan lokasi. Yang ketiga, ada meningkatkan kredibilitas. Meningkatkan kredibilitas ini mempermudah alamat bisnis di lokasi premium, membuat perusahaan terlihat lebih profesional. Yang keempat, adanya manajemen komunikasi efisien. Surat dan panggilan telepon dikelola dengan baik agar menjaga reputasi bisnis. Yang terakhir ada akses ruang rapat dan event, di mana memungkinkan pertemuan dengan klien atau acara penting saat dibutuhkan. Nah, namun ada juga kelemahan dari manfaat tersebut. Yang pertama, adanya biaya tambahan. Biaya tambahan ini seperti layanan ekstra seperti penerusan surat dan penyewaan ruang rapat dikenakan biaya tambahan. Yang kedua, ada ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi ini seluruh layanan bergantung pada sistem digital yang memungkinkan menyulitkan bagi pengguna kurang familiar dengan teknologi. Kemudian yang ketiga ada minimnya interaksi secara langsung karena virtual office tanpa kantor tetap, interaksi langsung dengan klien bisa terbatas. Lalu, pembatasan akses fasilitas. Akses ruang rapat dan coworking space bergantung pada paket dan ketersediaannya. Lalu, secara keseluruhan dapat disimpulkan DaVinci Virtual Office ini menawarkan solusi bisnis yang efisien dengan fleksibilitas dan alamat premium tanpa kantor fisik. Meski ada beberapa biaya tambahan dan ketergantungan pada teknologi, layanan ini sangat cocok untuk bisnis yang mengutamakan efisiensi dan mobilitas secara keseluruhannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian kalimat ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.